Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, Ibu. Sebelum perkuliahannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, mungkin perkuliahannya kita lanjut aja ya Pak ya? Ya, Bu. Ya, boleh, Bu. Lanjut aja ya Bu ya. Jadi, sekarang itu saya akan membahas tentang TOGAF Enterprise Information System terlebih dahulu. Matkul hari ini tuh ada dua, perilaku organisasi dengan matkul ACE, tapi saya lebih membahas tentang matkul ACE-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini saya mengulang materi tentang, bentar, sudah kelihatan belum, Ibu? Sudah, Bu.
Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang saya membahas tentang TOGAP. Jadi DIC ini tuh lebih ke mata kuliah bagaimana kita melakukan analisa atau perancangan terhadap suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun besar, ataupun instansi. Nah, di sini tuh kebetulan di materi minggu ini, materi di ACE ini tuh menggunakan dua framework. Ada framework TOGAP ADM dan ada framework OADP. Nah, buat apa sih framework ini sebenarnya? Framework ini tuh hampir mirip seperti misalnya Bapak Ibu mungkin pernah ada yang ngerti tentang cara pembuatan website. Itu kan berarti termasuk rancang bangun. Nah, di rancangan bangun ini kita menggunakan metode apa? Kalau misalnya di rancangan bangun metode apa? Kan ada yang waterfall, prototype maupun agile. Nah, di enterprise architecture ini atau ACE ini tuh kita menggunakan framework apa? Nah, kalau di rancang bangun metode, kalau di enterprise architecture itu adalah framework. Kita pakai framework apa? Nah, di sini framework itu sama kayak kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir kalau di materi ini saya lebih fokusin sebenarnya kepada toga pada M, tapi saya mengenalkan kepada Bapak Ibu sedikit mengenai OADP. Mungkin materi ini udah pernah saya jelasin, tapi saya lebih mengulang kembali bagaimana sebenarnya toga dan OADP itu. Nah, ini adalah fase pada TOGAP ADM sendiri. Jadi di saat kita melakukan perancangan enterprise arsitektur, kita tidak bisa langsung melakukan analisis terhadap pembuatannya langsung, tapi pasti kita melakukan terlebih dahulu bagaimana melakukan analisis terhadap proses bisnisnya, visi misinya, itu yang dilakukan terlebih dahulu. Cara melakukan analisis atau perancangan enterprise arsitektur yang baik itu adalah dengan menggunakan salah satunya menggunakan framework TOGAP ADM ini. Framework TOGAP ADM ini lebih kompleks daripada OADP. Nah, di sini itu yang dilakukan tahapan pertama itu ada preliminary. Jadi di tahapan preliminary itu adalah tahapan awal, kita itu melakukan analisis terlebih dahulu, mempersiapkan atau melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan enterprise arsitektur itu. Nah, baru setelah melakukan preliminary menentukan studi kasusnya di mana, objek penelitiannya di mana, masalahnya apa, kita baru masuk ke arsitektur visionnya. Nah, di arsitektur vision ini, kita menganalisis bagaimana sih visi misinya, kemudian apa aja stakeholder yang terlibat di sini, apa saja prinsip-prinsip dari suatu perusahaan atau instansi itu sendiri. Di sini kita melakukan analisis, tapi fokus tujuan utama kita itu melihat dari visi misinya. Nah, kemudian setelah melakukan arsitektur vision, baru kita masuk ke tahapan bisnis arsitektur. Sebelumnya, di sini tuh ada requirement management. Nah, maksud requirement management di sini tuh setiap fase ini tuh dia membutuhkan requirement management. Kita menganalisa dulu apa aja sih requirement management atau kebutuhan mereka tuh apa saja untuk menjalankan setiap fase ini. Nah, kalau untuk di arsitektur vision ini, kita tuh menganalisis aja yang dibutuhkan untuk melakukan menganalisis arsitektur vision. Nah, bisa jadi inputnya seperti visi misi, outputnya nanti apa? Adanya prinsipal katalog. Jadi, setiap fase ini tuh dia memiliki input, memiliki output. Dan setiap fase ini juga dia membutuhkan requirement management. Nah, lalu pas yang kedua itu ada bisnis arsitektur. Dan di bisnis arsitektur itu kita melakukan analisis bagaimana kondisi saat sekarang dan bagaimana kondisi ke depannya yang akan kita targetkan. Di bisnis arsitektur ini, kebutuhan kita menganalisis juga kebutuhan requirement manajemennya apa. Biasanya proses bisnis yang lebih yang memulai yang mempunyai fakta yang benar atau proses bisnis yang lebih tidak memiliki alur yang panjang. Jadi kebutuhan kita untuk kedepannya bagaimana tentang bisnis arsitekturnya. Nah, di bisnis arsitektur ini nanti juga ada output-outputnya. Output dari bisnis arsitektur itu biasanya satu contohnya adanya proses bisnis organisasional proses. Di sini kita melakukan analisis bagaimana proses bisnis keadaan sekarangnya yang digambarkan pakai BPMN. Kemudian bagaimana kondisi proses bisnis untuk kedepannya, target kita kedepannya bagaimana gitu. Atau organisasional proses target. Lalu
Setelah kita melakukan salah satu outputnya itu ada baru organizational process, baru kita masuk ke tahapan information system. Sebelum kita masuk ke information system ini, kita pasti melihat dari bisnis arsitekturnya. Apa aja sih data dan aplikasi yang mereka butuhkan. Nah, di information system ini dia dibagi menjadi dua bagian, ada data dan aplikasi. Datanya itu bagaimana? Kebutuhan datanya itu apa saja? Biasanya contoh requirement manajemennya data yang update, data yang real time, kemudian data yang dapat dipercaya atau mempunyai nilai kebenarannya, kemudian data yang dapat dirahasiakan. Nah, sedangkan untuk aplikasi sendiri, aplikasi yang mudah digunakan, aplikasi yang user friendly, kemudian aplikasi yang bisa mengikuti perubahan gitu. Itu contoh requirement manajemennya. Nah, selain itu, output dari information system yang pertama data itu sendiri biasanya ada ERD, kemudian adanya kelas diagram. Sedangkan untuk aplikasi ini adanya aplikasi katalog. Jadi aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan apa saja. Dan bila aplikasinya itu belum ada, aplikasinya belum ada. Jadi, untuk target ke depannya bagaimana? Begitupun dengan datanya. Tapi untuk melakukan analisis terhadap data dan aplikasi ini, Bapak Ibu tuh lihat ke bisnis dan lihat ke arsitektur passion itu untuk targetnya ya. Jadi dilihat apakah si target aplikasi dan data ini udah bisa membantu ke proses bisnis targetnya, dan apakah mendukung ke arsitektur passion-nya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, baru dimasukin data targetnya apa, kemudian aplikasi ini main itu eh, tentang Bu, maaf, suaranya hilang. Sinyalnya kayaknya jelek keluar Bu dosennya juga.
Suaranya nggak ada, Bu. Berarti dari tadi nggak ada suara, Pak. Pak Nah, Ubu baru sekarang udah ngasih ada, tahu Bu. barusan. Tadi nggak ada, Pak, dari tadi. Kalau tadi, Bu, terlempar dulu keluar, Dari barusan tadi baru nggak masuk. ada, Pak, atau gimana ini? Iya, nggak apa-apa dilanjut aja, Bu. Oh, mungkin oh, dari mana ya? Hmm, lanjutin aja, Pak ya. Eh, lanjut ke, jadi udah kelihatan belum, Pak, slide-nya? Belum, 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 Bu. Bu. belum. Belum. Udah ya, Pak ya, Bu ya. Nah, mungkin di sini saya ambil salah satu contohnya. Salah satu contoh di sini tuh, jadi nanti Bapak Ibu UASnya bikin seperti ini juga. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya. Jadi di sini itu objek penelitian itu di KUD Koperasi, di mana latar belakang itu kan harus berisi 5W1H. 5W1H itu pertama itu mungkin di dalam latar belakang itu jangan lupa harus ada referensi juga. Jadi kalau misalnya nggak ada referensi, itu ibaratnya Bapak Ibu tuh ngasih argumen semua atau opini semua. Jadi boleh referensi dari buku maupun dari jurnal yang ada. Nah, latar belakangnya di sini tuh, yang pertama itu, kenapa dia objek penelitian ini dia ngambilnya di koperasi KUD Mandiri, di mana masalah di sini itu adanya berapa pengun kok jadi dia penelitian pertama itu dia menganalisa terhadap bagaimana perkembangan peminat orang terhadap koperasi saat sekarang. Nah, di sini dia Ibu, menganalisa tahun maaf. 2014 jumlah koperasi itu sekitar 123. Kenapa hilang lagi, Bu? Iya, hilang, Bu. Kenapa, Bu? Bu Fitri, kenapa, Bu? Slide-nya Slide-nya hilang. hilang lagi, Bu. Slide-nya. Aduh, hilang lagi. Nanti kalau hilang lagi kabarin aja ya, Bu ya, Pak. Kayaknya jaringannya nggak memadai deh. Nah, sekarang udah ya. Sudah. Nah, di sini tuh Bapak Ibu tuh nanti nganalisa terlebih dahulu. Misalnya kalau objek penelitian kayak koperasi ini, Bapak Ibu taruh koperasi yang terlebih dahulu. Nah, misalnya nanti mengambil objek penelitiannya di rumah sakit, ambil apa nih di rumah sakitnya lebih diutamain apa dulu gitu. Nah, masalah di sini itu kita lebih masalah itu ke IT-nya. Bagaimana kondisi sekarang perusahaan itu atau instansi itu. Kondisi IT-nya bagaimana, aplikasinya bagaimana, bisnisnya bagaimana, datanya bagaimana, apakah mereka itu eh, ada masalah atau bisnis data, aplikasi dan teknologi itu apakah sudah selaras apa belum? Bilang lagi. Bentar Iya, deh. hilang lagi, Bu. Iya Pak, bentar Pak. Kayak harus diganti.
Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa ada lagi, Bu? Iya Pak, maaf ya Pak ya. Jaringannya susah Pak. Nah, ini udah kelihatan belum Pak slide-nya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Nah, sekarang saya langsung aja contoh studi kasusnya. Di sini nanti Bapak Ibu tuh UASnya kita ngerjain proyekan aja per kelompok. Jadi mirip seperti ini. Jadi ada latar belakang. Ini tuh objek penelitian itu adalah koperasi KUD Mandiri. Nah, di sini tuh dia melakukan analisis terlebih dahulu. Bagaimana sih peminatan terhadap koperasi itu, bagaimana volume usahanya, dan bagaimana total jumlah anggotanya. Di sini pada tahun 2019, itu jumlah koperasi itu sekitar 123.048 unit, dengan volume usaha itu 154 triliun, dan jumlah anggotanya itu sekitar 22 juta orang. Nah, untuk tahun 2020 sendiri, jumlah koperasi itu 124 unit. Kemudian volume usahanya 174 triliun dan anggotanya berjumlah total 25 juta orang. Nah, untuk melakukan pembuatan latar belakang itu, di sini itu Bapak Ibu lebih mengarahkan ke bisnis, data, aplikasi, dan teknologinya. Jadi permasalahannya lebih diarahkan ke sana. Nah, di dalam latar belakang juga Bapak Ibu tuh harus ada referensi. Kalau misalnya nggak ada referensi, seperti referensi itu kayak jurnal, kalau misalnya nggak ada, itu sama aja kayak Bapak Ibu tuh ngasih opini semuanya, nggak ada faktanya gitu. Jadi kalau membuat sebuah laporan ataupun skripsi itu harus ada fakta, harus ada data yang kita ambil. Nah, masalah masalah dari, objek penelitian ini, yang pertama itu beberapa proses yang masih menggunakan sistem konvensional. Jadi sistemnya itu masih dilakukan secara manual semuanya. Kemudian selain itu ada juga pengumpulan kebutuhan data yang dilakukan secara manual, seperti pencatatan data susu yang masih, dilakukan menggunakan dokumen Excel. Kemudian, selain itu ada kurangnya layanan informasi yang lebih edukatif pada para anggota. Jadi, layanan informasi ini tuh tidak langsung sampai kepada anggota. Jadi dari mulut ke mulut karena belum adanya penggunaan aplikasi dan teknologi di KUD ini. Lalu adanya beberapa informasi di sini juga mengenai antisipasi jika terdapat permasalahan lain dalam proses pengolahan sapi perah. Sekalipun itu adanya bersifat sosialisasi dan tidak bisa didapatkan kapanpun. Nah, itu permasalahannya. Jadi dengan permasalahan yang ada ini, makanya dia itu melakukan perancangan enterprise arsitektur pada KUD Mandiri ini menggunakan framework TOGAF ADM. Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya itu biasanya kan Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada yang bikin rumusan masalah itu bagaimana proses bisnisnya, bagaimana, eee eee, alurnya, bagaimana intinya kalau biasanya itu kalau saya lihat tuh, teman-teman mahasiswa juga bikin rumusan masalah itu per poin-poin. Jadi kayak dirinci proses bisnisnya apa, masalahnya apa, alurnya apa. Nah, kalau di sini tuh Bapak Ibu tuh cukup bagaimana proses perancangan sistem informasi manajemen koperasi menggunakan metode TOGAF ADM. Nah, di sini tuh maksudnya dalam proses perancangan itu dia udah mencakup ada proses bisnisnya, ada datanya, ada aplikasinya, ada teknologinya. Jadi dengan rumusan masalah yang proses perancangan ini tuh dia bisa menjawab nanti di bab 4-nya itu berbagai macam, pertanyaan nantinya. Ada bisnis, ada data, ada aplikasi, dan ada teknologi juga. Lalu yang kedua itu bagaimana hasil akhirnya atau IT roadmap atau blueprint, dengan menggunakan perancangan sistem informasi pada metode metode atau GAP ADM itu sendiri. Nah, kemudian ada batasan masalahnya. Nah, batasan masalah ini Bapak Ibu tuh menentukan batasan masalahnya di mana aja nih, objek penelitiannya di mana aja. Kayak tadi tuh ada KUD Mandiri, nah dia itu objek penelitiannya di mana aja. Dia melakukan, yang diambilnya itu divisi apa aja gitu. Lalu untuk fase perancangannya, nah di fase perancangan ini dia menggunakan TOGAF ADM. Fase TOGAF ADM itu kan ada 9.
ada 9 fase. Nah, mereka tuh sampai mana aja nih, dia tuh sampai mana aja melakukan penelitian. Mungkin yang pertama itu ada preliminary, yang kedua ada arsitektur vision, yang ketiga ada business arsitektur, kemudian ada information system arsitektur yang dibagi dua, ada data dan aplikasinya, kemudian ada teknologinya, lalu ada gap, opportunity and solution, lalu ada migration planning. Biasanya untuk TOGAF ADM ini cuma sampai migration planning. Dan untuk batasan masalah yang ketiganya, di sini kita membuat kalau untuk perancangan arsitektur itu, penelitiannya itu tidak membahas tahap implementasi dan pembuatannya, cuma membahas tahapan perancangannya aja, bagaimana perancangan enterprise arsitekturnya itu bagaimana gitu. Tapi untuk rancang bangun, dia membuat tahap implementasi dan pembuatannya. Nah, kemudian ada landasan teori atau studi pustaka. Dari judul yang diambil tentang perancangan enterprise arsitektur pada KUD Mandiri menggunakan TOGAF ADM itu, teori yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian itu apa saja. Yang pertama, adanya analisis dan perancangan karena judulnya perancangan sistem informasi atau enterprise arsitektur. Yang kedua, adanya konsep dasar tentang sistem informasi, itu dicari teorinya. Lalu adanya sistem informasi manajemen. Bagaimana jenis sistem informasi manajemen itu apa saja. Lalu adanya basis data dari BMS ini yang akan digunakan untuk datanya nantinya. Lalu ada business process modeling notasi. Itu tuh pakai BPMN. Jadi untuk menggambarkan alurnya, dia itu menggunakan simbol-simbol pada BPMN. Lalu ada konsep dasar kooperasi karena mengambil objek penelitiannya itu pada kooperasi. Lalu selanjutnya adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini kita lihat dari jurnal-jurnal yang terdahulu yang mungkin menggunakan framework yang sama, tapi dengan judulnya sedikit berbeda, dengan mungkin perancangan enterprise arsitektur atau studi kasus yang berbeda nantinya atau sebaliknya, studi kasusnya yang sama tapi framework yang berbeda, itu nggak apa-apa digunakan untuk penelitian terdahulunya. Nah, ini contoh penelitian terdahulu. Di sini nanti Bapak Ibu tuh ngelihat referensinya apa, judulnya apa, persamaannya apa, kemudian perbedaannya antara yang terdahulu dengan rencana penelitian kita itu bagaimana gitu. Di sini contohnya ada referensi jurnal dari Nur Aini Aulia dan teman-temannya yang dilaksanakan pada tahun jurnal itu diterbit pada tahun 2022 dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Hikmah Jakarta dengan metode TOGAF ADM method. Nah, di sini tuh framework-nya dia sama, tapi studi kasusnya berbeda. Persamaannya apa? Yaitu sama-sama menggunakan metode TOGAF ADM. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau di sini tuh dia berfokus, jurnal itu berfokus pada koperasi simpan pinjam, sedangkan rencana penelitian ini dia berfokus pada keseluruhan aktivitas koperasi bagian simpan pinjam dan pada KUD dengan fokus penelitiannya itu pada peternakan atau sapi perah. Kemudian ada referensi yang kedua itu M. Nabil Adi pada tahun 2021, yaitu mengambil judul tentang arsitektur enterprise sistem informasi koperasi menggunakan TOGAF ADM dengan studi kasusnya itu koperasi pasar. Jadi itu udah beda pada studi kasus tapi framework-nya sama. Nah, begitu penelitian terdahulunya. Lalu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini memakai objek penelitiannya apa aja. Jadi yang pertama itu ada objek penelitian, kita menggambarkan profil atau sejarah dari KUD itu sendiri. Lalu struktur organisasinya bagaimana? Nah, di struktur organisasi ini Bapak Ibu nggak hanya menjelaskan tentang struktur organisasinya, tapi ada stakeholder yang akan dijelaskannya. Lalu yang kedua itu ada metode dan desain penelitian. Nah, di metode dan desain penelitian ini, teknik pengambilan datanya itu bagaimana? Teknik itu kan ada dengan cara observasi, wawancara, atau dengan cara survei. Nah, lalu ada yang kedua itu ada kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikir itu alur penelitian Bapak Ibu itu dari awal sampai akhir itu bagaimana?
Lalu baru ada metode perancangan. Metode perancangannya itu pakai metode apa nih? TOGAF ADM. Kalau TOGAF ADM itu setiap fasenya itu keluarannya apa aja gitu. Nanti digambarkan. Nah, ini contoh struktur organisasinya. Nanti dijelaskan di laporannya. Jadi setiap stakeholder itu tugas dan wewenangnya apa saja gitu. Nah, ini teknik pengambilan data. Teknik pengambilan datanya itu di sini dia melakukan survei terhadap perusahaan terlebih dahulu. Kemudian dia melakukan wawancara terhadap perusahaan, kemudian mencari studi literatur yang ingin mereka bahas, kemudian membuat timeline untuk melakukan kegiatan penelitian di perusahaan itu sendiri, serta adanya tahapan negosiasi apakah penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, atau adakah yang harus diberikan untuk melakukan penelitian di perusahaan itu. Lalu setelah melakukan semua hal ini, baru adanya persetujuan. Nah, di persetujuan ini nantinya baru masuk ke tahap identifikasi, di mana kita terlebih dahulu melakukan pengenalan perusahaan. Apa aja visi misi, struktur organisasi perusahaan itu, kemudian baru melakukan identifikasi masalah setiap fungsinya. Identifikasi masalah setiap fungsi mungkin kita bisa lihat dari value nanti atau dari segi divisinya. Apakah permasalahan yang ada. Nah, untuk melakukan identifikasi masalah ini, kita dapat belajar menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi, dan juga dapat melakukan dengan cara mencari studi literatur dari jurnal seperti e-book sama website juga. Kemudian baru kita melakukan survei terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, ini kerangka berpikir. Ini contoh kerangka berpikirnya. Ini inputnya apa aja. Input yaitu maksudnya yang akan kita lakukan, yang kita butuhkan untuk melakukan analisis itu apa aja inputnya. Mulai dari profil perusahaan, SOP perusahaan, rencana koperasi itu sendiri, kemudian IT master plan-nya apa, kemudian kondisi existing-nya bagaimana. Nah, setelah kita mempunyai inputannya, prosesnya itu bagaimana? Ini adalah proses dari TOGAF ADM sendiri. Nah, prosesnya yaitu dari preliminary phase sampai migration planning. Nah, preliminary phase itu outputnya apa? Dia itu ada prinsip katalog. Jadi prinsip sebuah perusahaan itu bagaimana? Nah, digambarkan dalam bentuk katalog. Jadi di enterprise arsitektur ini, Bapak Ibu itu dalam perancangan menggunakan framework TOGAF ADM ini, kita tuh harus menghasilkan metrik, diagram, sama katalog. Itu wajib. Setiap fase itu, setiap tahapan framework itu dia harus ada metrik, diagram, dan katalog. Bentar ya Pak Ibu ya. Kemudian di sini kalau untuk preliminary phase itu dia mengeluarkan prinsipal katalog. Nah, kalau untuk arsitektur vision sendiri, berarti visinya yang dikeluarkan dari fase ini tuh adanya value chain. Nanti digambarkan value chain-nya itu bagaimana. Kemudian di mana value chain itu kan ada primary sama activity. Bapak Ibu itu bisa melakukan analisis. Yang bagian primary itu apa, yang bagian activity itu apa. Kemudian ada stakeholder mapping. Nah, di stakeholder mapping itu stakeholder-stakeholdernya itu apa saja yang terlibat. Kemudian tugas wewenangnya itu apa aja. Lalu ada requirement catalog. Jadi di requirement catalog ini yang dibutuhkan apa aja untuk melakukan analisis terhadap arsitektur vision-nya. Berarti nanti bisa dimasukin rencana strategi, visi misi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di fase bisnis arsitektur, berarti kita melakukan analisis terhadap kondisi bisnis arsitekturnya bagaimana. Nah, di bisnis arsitektur ini, artefak yang akan dikeluarkan itu ada yang bisnis interaksi. Jadi, interaksi proses bisnis dengan stakeholder-nya bagaimana, fungsi bisnis yang ada, interaksi dengan stakeholder itu bagaimana. Nah, yang mengerjakan ini itu siapa, itu
yang ini siapa, seperti itu. Itu analisis kita sendiri. Kemudian ada aktor role metric. Nah, kalau aktor role metric ini lebih menggambarkan hubungan aktor dengan fungsi bisnisnya atau dengan fungsi bisnisnya atau bisa digambarkan dalam bentuk raci gitu. Kemudian ada bisnis footprint diagram. Nah, di bisnis footprint diagram ini dia menggambarkan apa aja fungsi bisnis yang ada dan berkaitankah dengan goal-goal yang sudah ada. Apakah sudah sesuai atau belum? Itu digambarkan dengan bisnis footprint diagram. Lalu ada functional decomposition diagram, lalu ada proses flow diagram. Nah, kalau functional decomposition diagram itu uh, dekomposisinya bagaimana? Fungsi bisnis yang ada dengan dekomposisinya itu bagaimana? Lalu ada proses flow diagram. Kalau proses flow diagram ini lebih menggambarkan alur proses bisnis yang ada. Jadi proses bisnis yang ada kondisi saat sekarang itu bagaimana? Digambarkan dengan BPMN atau dengan cara menggunakan Bapak Ibu bisa menggunakan flow chart gitu. Nah, nanti kalau kita udah menggambarkan kondisi saat sekarang, target ke depannya itu bagaimana? Itu kita gambarkan lagi nantinya. Nah, lalu ada information system architecture, di mana information system architecture itu dibagi dua, ada data arsitektur dan ada aplikasi arsitektur. Nah, di data arsitektur itu, outputnya itu ada data entity komponen katalog, itu dalam bentuk tabel, data-data entity-nya itu apa saja. Kemudian ada data entity business function metric, itu berhubungan antara data dengan fungsi bisnisnya. Kemudian ada application data metric, jadi hubungan antara aplikasi dengan datanya, apa aja hubungannya. Lalu ada data dissemination diagram. Kemudian lalu ada application arsitektur. Kalau output dari application arsitektur itu sendiri, adanya aplikasi portfolio katalog, itu aplikasi yang ada dalam kondisi saat sekarang apa saja. Kemudian ada aplikasi atau organizational metric, hubungan aplikasi dengan organisasi atau stakeholder itu bagaimana. Kemudian ada role aplikasi metric, lalu ada aplikasi atau function metric, serta ada aplikasi communication diagram. Nah, lalu ada teknologi arsitektur, di mana di teknologi arsitektur ini dia juga akan mengeluarkan katalog semuanya. Jadi teknologi yang digunakan itu digambarkan dalam bentuk katalog. Teknologi untuk aplikasi ini dia menggunakan apa? Teknologi misalnya kayak nanti di bawah ada penjelasannya. Ini adalah output-output di setiap fase TOGAF ADM. Nah, lalu ini contohnya pada tahapan preliminary test. Nah, ini tahapan pembahasan yang pertama itu ada preliminary phase-nya. Jadi di tahapan ini adalah pasti dari bentuk dari TOGAF ADM sendiri. Jadi di objek penelitian ini cuma melakukan penelitian sampai migration planning. Nah, di preliminary phase ini contoh prinsip katalognya. Jadi dari segi bisnis arsitektur, prinsipnya itu apa? Itu Bapak Ibu bisa melakukan analisa dari SOP atau rencana strategi atau dari visi misi sendiri. Itu dari prinsip mereka itu bagaimana? Lalu ada dari segi data arsitektur. Nah, dari data itu prinsip mereka datanya itu bagaimana gitu. Jadi contohnya di sini kalau untuk data, sharing data atau informasi atau data yang akurat. Nah, ini juga ada dari segi aplikasinya, mungkin bisa dilihat dari hak akses aplikasi, di mana akses ke aplikasi tersebut harus dibatasi sesuai dengan tingkat penggunaan yang ditetapkan oleh keputusan dan harus sesuai dengan SOP. Lalu adanya integrasi aplikasi, lalu adanya upgrade aplikasi. Kemudian ada teknologi arsitektur. Nah, untuk prinsip teknologi arsitektur ini, apa aja prinsip yang dibutuhkan? Di sini contohnya ada interoperabilitas, lalu ada keamanan infrastruktur teknologi.
Sedangkan untuk arsitektur vision, dia itu menggunakan stakeholder mapping katalog. Nah, stakeholder mapping katalog ini untuk mengetahui kelasnya itu mana manage close atau keep satisfied. Nah, di sini itu dia menggunakan level interest. Jadi ada tabelnya, tabel stakeholder mapping katalog sendiri. Di sini powernya high atau low itu Bapak Ibu bisa cari dari buku atau dari sumber yang lainnya, silakan. Jadi ini kalau buat stakeholder mapping katalog ini tuh berdasarkan analisa kita sendiri, bagaimana menurut pemahaman kita, apakah dia keep atau minimum atau manage atau keep informed gitu. Nah, selanjutnya di artefak keluaran dari arsitektur vision juga ada Play-chain diagram. Nah, Play-chain diagram ini yang support activity-nya apa aja, primary activity apa aja. Nah, kalau dia itu primary activity di sini itu adanya penerimaan dan pendistribusian susu, lalu adanya kesehatan hewan, lalu ada simpan pinjam, kemudian adanya makanan ternak, serta adanya QC dan lab. Nah, untuk support activity, untuk mendukung si primary activity ini, mereka tuh ada IT support-nya juga. Kemudian ada manajemen bisnis, ada manajemen kesehatan hewan, manajemen pengolahan susu, kemudian adanya manajemen keorganisasian, serta adanya manajemen keuangannya sendiri. Nah, nanti itu Bapak Ibu tuh ngebatasi mau ngambil penelitian itu di mana aja gitu. Apakah semua penelitian yang di sini itu ada support dan primary atau di bagian primary aja. Itu bebas Bapak Ibu mau gimana asal mempunyai argumen yang tepat untuk menjawabnya nantinya gitu. Nah, ini contoh bisnis blueprint diagramnya. Jadi di bisnis blueprint diagram ini adalah goal-nya. Ini goal semuanya. Ini adalah prinsip-prinsip mereka. Kemudian untuk perancangannya itu mereka dia itu mengambil penelitian itu di sistem pendataan, industri pengolahan susu, simpan pinjam, layanan informasi, lab, makta, serta case one. Nah, ini yang bisnis arsitektur. Di bisnis arsitektur itu contoh dari keluaran itu adalah aktor atau role metric, di mana di aktor role metric itu dia menggunakan RACI. RACI itu responsible, accountable, konsul, kemudian sama informed. Kalau responsible itu pihak yang melaksanakan fungsi bisnis, sedangkan accountable itu pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya fungsi bisnis itu. Kemudian konsul itu pihak yang dimintai pendapat terhadap jalannya fungsi bisnis, serta ada informed, pihak yang mendapatkan informasi terhadap jalannya fungsi bisnis. Jadi, di sini itu adalah fungsi bisnisnya yang umumnya, kemudian ini itu adalah stakeholder yang terlibat itu. Jadi badan pengawas terhadap tata kelola pendatang koperasi itu hubungannya dia itu bagaimana hubungan aktor dengan role metric yang di sini dia pakai berarti pihak yang mendapatkan informasi terhadap jalannya fungsi bisnis aja badan pengawas ini. Kemudian pengurus di sini dia simbolnya itu I dan C. Berarti dia mendapatkan informasi juga dimintai pendapat terhadap jalannya fungsi bisnis itu. Nah, kemudian di proses output yang selanjutnya itu di bisnis arsitektur itu ada proses katalog. Nah, di proses katalog ini dia tuh menggambarkan fungsinya apa. Di sini dia tadi fungsinya ada dilihat dari peliciannya, pendataan dan layanan informasi. Sefungsinya apa? Adanya industri pengolahan susu. Sedangkan proses bisnisnya adanya pendataan pengolahan susu. Dan proses overview-nya itu tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pengecekan susu perorangan, penerimaan susu, serta adanya pengecekan dan pendataan hasil lab. Nah, organisasional proses ini buat apa? Nah, organisasional proses ini tuh adalah digunakan untuk digambarkan flowchart-nya nanti. Jadi dia tuh gambaran proses bisnisnya itu dia ada pendataan susu perorangan, kemudian pemindahan susu, kemudian pengambilan sampel, serta pengecekan sampel. Nah, ini contoh keluaran flowchart dari organisasional proses. Jadi dia itu keluaran itu ada overview bisnis proses diagram, di mana di overview proses bisnis diagram itu dia menggambarkan tentang proses bisnis pendataan pengolahan susu.
Jadi di pendataan pengolahan susu ini yang terlibat itu ada petugas lapangan, admin susu, kemudian petugas penerimaan susu, kemudian adanya bagian lab. Nah, di sini itu kegiatannya apa aja di pendataan penerimaan susu? Ada pengisian data susu perorangan, lalu pendataan penerimaan susu, serta pengisian data hasil lab. Di mana dari berapa aktor ini dia itu terlibat dalam satu proses. Jadi di dalam pendataan pengolahan susu ini, dia udah ada beberapa subfungsi yang dilakukan, seperti pengisian, pendataan, serta pengisian data hasil lab-nya. Kemudian contoh organisasional proses diagram targetnya sendiri, dia menggambarkan dalam bentuk flowchart, di mana di sini itu Bapak Ibu nanti menggunakan simbol BPMN. Jadi yang terlibat itu ada petugas lapangan dan admin susu. Ini kondisi targetnya. Jadi yang pertama itu melakukan pemeriksaan susu, di mana dia itu ada dua pilihan. Ini gateway-nya itu memilih antara dua pilihan, yaitu layak dan tidak layaknya. Kalau tidak layak, adanya penolakan susu. Kemudian kalau layak, adanya penerimaan susu, di mana nanti ada keterangan masing-masing. Di sini dia melakukan input data susu dan volume susu perorangan. Setelah itu, dikirim ke admin susu, di mana admin susu nanti akan pada sistem akan menerima penerimaan data dan melakukan pengecekan data tersebut. Sudah lengkap apa belum? Kalau belum lengkap, dia akan mengkonfirmasi data tersebut akan menggunakan sistem dan akan diberikan notifikasi tersebut kepada petugas lapangan. Dan jika sudah lengkap, dia akan melakukan penyimpanan data dan tugas pada alur pengolahan data susu perorangan selesai. Nah, ini dari segi data arsitekturnya. Ini contoh data arsitektur requirement-nya. Jadi, requirement kebutuhan datanya apa aja sebelum melakukan analisis data-data yang dibutuhkan. Jadi, pengennya dari institusi atau perusahaan tersebut, keamanan dan kerahasiaan data tersebut terjaga. Kemudian data dapat diambil dan dikelola tergantung pada tingkat otorisasinya. Kemudian adanya sharing dan pengolahan data oleh pengguna sesuai dengan tingkat otoritasnya. Kemudian backup database yang otomatis, lalu adanya pengolahan data yang terpusat. Nah, output dari data arsitektur itu ada komponen data logikal dan fisikal. Itu dia gambarkan menggunakan entitas yang logikal mana, yang fisikalnya gimana. Kalau contoh yang di sini tuh entitasnya adalah pengolahan susu, berarti logikanya pendataan pengolahan susu sapi. Nanti itu di fisikalnya itu ada di fisik IT-nya itu ada tabel pengolahan susu. Kemudian untuk data susu perorangan berarti ada pendataan data volume susu dan suhu susu tabel data susu perorangan dan lain sebagainya. Ini contoh dari output dari komponen data logikal dan fisikal. Nah, ini data entity business function metricnya sendiri untuk data adanya CRUD. Bapak Ibu mungkin tahu create, read, update, dan delete. Yang bisa nge-read siapa aja itu untuk menggambarkan data entity business function metric itu dia hubungan antara si fungsi dengan stakeholder yang terlibat. Yang bisa nge-read siapa aja, yang bisa update siapa saja, yang bisa delete siapa saja, dan yang bisa nge-create siapa saja. Kemudian ada application data metric. Ini hubungan antara si aplikasi dengan entitas. Jadi aplikasinya dia ada pendataan pengolahan susu, entitas yang dibutuhkan apa saja gitu. Nah, kemudian di data pun dia juga ada ERD. Nah, ini adalah gambaran dari entitas relation ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi entitas-entitas yang sebelumnya yang ada di sini itu, entitas data yang ini tuh digambarkan menggunakan ERD ini. Nah, selanjutnya masuk ke aplikasi arsitektur. Di aplikasi arsitektur ini, dia ada metrik logika aplikasi. Jadi, kondisi saat sekarang sama kondisi targetnya. Kalau kondisi saat sekarang itu, dia cuma ada aplikasi program keuangannya saja. Namun, untuk targetnya dari yang dia dapatkan dari proses analisis terhadap bisnisnya, adanya program pengolahan susu, kemudian adanya program pengolahan simpan pinjam, serta adanya program bayaran anggota.
Kemudian di program pengolahan susu itu dia ada berapa modul, ada pengolahan data susu perorangan, pengolahan data penerimaan, pengolahan data pengecekan susu, serta adanya data laporan dan pengolahan susu. Nah, itu gambaran dari output logika aplikasi targetnya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mulai melakukan analisis terhadap proyekannya per kelompok, yang itu tuh merupakan hasil UAS. Jadi nilai UASnya diambil dari proyekan itu nantinya. Nah, ini teknologi. Jadi teknologi yang digunakan ini udah targetnya. Kalau standarnya dari pemerintahan itu teknologi itu yang bagus bagaimana? Ini standar dari pemerintahan. Sedangkan karena dia belum menggunakan terlalu banyak teknologi, jadi dia langsung menggambarkan dalam bentuk targetnya. Teknologi targetnya itu digambarkan dalam teknologi portofolio katalog target. Jadi teknologinya itu apa saja yang digunakan seperti server. Dia itu tipenya server, kemudian vendornya apa, HP, kemudian nama produknya apa. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu bebas, nanti mau digambarkan seperti apa, bebas asalkan ada referensinya. Jadi kalau ada referensinya boleh ngikutin gitu. Nah, ini adalah teknologi arsitektur targetnya. Gambarannya ini di core-nya itu di mana, distribusinya itu apa saja, yang aksesnya itu apa saja, printer, kemudian suite, router yang dibutuhkan berapa, PC yang dibutuhkan apa, database yang digunakan apa saja atau satu database saja, atau di sini dia ada database backup, serta server yang digunakan apa saja. Paling sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu maaf, tadi saya terlambat masuknya. Ini mau Iya, Bu. tanya, ini maksudnya penjelasan ini buat nanti soal UAS gitu, Bu? Jadi sebenarnya penjelasan ini tadi tuh kan masuk ke materi TOGAP ya, Bos. Materi TOGAP. Cuman ke UAS juga. Jadi Mhm. sambil langsung gitu. Jadi materi hari ini tuh ngambil studi kasusnya langsung ke yang ada dan gambaran untuk UASnya seperti ini juga gitu, Bu. Oh, tapi ini kelompok Iya, yang atau kelompok gimana, yang Bu? bikin bab 1, 2, 3 waktu UTS, Bu. Oh iya, iya, iya. Ada kan ya? Nah, jadi Bapak Ibu Mhm. tuh lanjutin paling ya nanti kan ini sudah saya gambarkan sedikit tentang apa ibaratnya gambaran yang akan dikerjakan untuk laporan itu sudah saya gambarkan dari latar belakangnya kan ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada revisi, silakan direvisi dulu. Tapi misalnya nanti pertemuan ke depannya itu Bapak Ibu tuh mau bimbingan ke saya langsung boleh. Jadi pertemuan ke depan itu kita langsung membahas proyekan ini gitu. Tapi proyekan itu langsung dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan atau enggak gitu. Jadi saya bisa ngarahin langsung kayak gitu. Oh, jadi ini kan waktu itu kan pernah ngerjain yang soal tugas TOGAF ADM itu kan ya, yang makalah Iya, itu. benar. Jadi materinya dari situ gitu. Iya, Ibu. Atau baru lagi? Materinya dari itu. Apa, Bu? Dari situ materinya atau baru lagi? Materinya dari sini. Jadi sebenarnya TOGAP gini, Bu. TOGAP ADM tuh materinya ada. Yang kemarin-kemarin kan saya udah nge-share Mhm. materinya. Nah, Mhm. di materi itu belum terinci outputnya apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyari sendiri. Kan fasenya ada tuh TOGAP ADM tuh. Ada fase A, ada dari arsitektur vision, ada bisnis, ada information, lalu ada teknologi. Kan itu fasenya ya. Kemarin itu kan Mhm. saya ngejelasin outputnya apa. Nah, nanti Bapak Ibu tuh silakan mencari output setiap per fasenya. Cuma harus ada faktanya. Jadi misalnya output di arsitektur vision itu Bapak Ibu dapat output apa nih? Boleh. Jadi nggak harus sama dengan ini. Cuman ada referensinya harus ada buat ngasih ke saya nantinya gitu. Oh iya, nanti materi ini dikirimkan Bu ke GRC Baik, yang Bu. ini? Ya, Ada lagi, Bu? saya cukup dah. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Yang lain ada, Pak? Ibu? Cukup, Oh, Bu. atau sebelumnya Bapak Ibu kan ada saya ngasih tugas buat lihat
pelajari dari YouTube atau ada dari Bapak Ibu sendiri masukan yang berbeda dengan saya, boleh disampaikan. Izin bertanya, Bu. Iya, Pak Yusef? Eh, ini kan kalau kita lihat tadi dari kasus koperasi, Bu ya. Nah, ini Ya, kalau untuk koperasinya sendiri, apakah harus yang berbadan hukum atau misalkan sudah komplit, ataupun boleh misalkan koperasi yang baru berkembang gitu kan, misalkan koperasi Ikhwan Suryalaya misalkan. Nah, itu mm-mm. bergeraknya di simpan pinjam seperti itu. Nah, apakah itu Mm-mm. juga bisa menjadi kriteria seperti yang Ibu sampaikan tadi, atau memang harus koperasinya yang komplit berbadan hukum dari segi organisasinya harus tertata rapi dan komplit seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, untuk perancangan ini Pak, Pak Ibu, perancangan ini tuh sebenarnya bisa buat yang kecil maupun yang besar, tapi kebanyakan untuk melakukan perancangan enterprise arsitektur itu lebih ke yang komplit Pak. Jadi dia bisa melakukan analisa banget dari per visi itu bagaimana. Apakah sudah sesuai? Kan ada divisi-divisinya ya. Apakah divisinya itu sudah sesuai dengan alur yang sudah ada atau belum? Tapi sebenarnya buat yang kecil juga bisa. Tapi kebanyakan yang digunakan perancangan enterprise arsitektur itu adalah buat menganalisa perusahaan atau instansi yang komplit kayak gitu. Oh iya, siap, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Yusef. Atau dari Bapak Ibu kemarin ada yang lihat tentang materi TOGAP? Boleh disampaikan? Jadi Ini, Bu, sebenarnya kalau kenapa Pak? kemarin itu kan saya sempat ini ya, sempat yang Cari. download 9 fase itu. Nah, itu yang Ya, tadi Ibu sampaikan sampai yang migration planning kan, kemudian ada ya, implementation governance. Nah, kalau yang untuk arsitektur change management, nah itu kan tidak dimasukkan gitu, Bu ya. Itu kenapa, ya. Bu? Bisa seperti itu? Nah, Kenapa, Bu? kalau arsitektur change management yang terakhir itu udah beda. Jadi kalau untuk perancangan itu Pak, dia sampai migration planning. Tapi kalau yang dua terakhir belakang itu dia udah beda. Itu lebih ke tata kelolanya. Jadi berhubungan dengan COVID nanti. Nah, karena ini tuh beda. Makanya saya suka membatasi fasenya sampai migration planning karena dia perancangan. Jadi yang perancangan itu cuma sampai migration planning. Tapi kalau udah membahas tentang tata kelola dan COVID itu yang dua fase belakangan itu gitu. Oh iya, siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama Pak Yusef. Nanti mungkin kalau minggu depan, Bapak Ibu yang sebenarnya materi ini tuh Pak Ibu, kalau Bapak Ibu skripsi, ini tuh bisa dipakai nanti buat skripsi. Makanya saya tuh suka kalau di mahasiswa reguler tuh saya berusaha buat ngasih pemahaman ini, eh, cari dulu deh gitu. Soalnya bahasa yang togap tuh beda, bahasa togap tuh bahasa asing. Jadi kalau saya nyampein langsung tuh kayak kalau Bapak Ibu belum pelajari, jadi nggak nyambung kita tuh gitu. Makanya kemarin tuh saya minta ke Bapak Ibu buat kalau ada luang waktunya cari tahu tentang TOGAP. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang skripsinya pengen ke arah ke sini juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bermasalah gitu. Boleh diambil skripsi tentang perancangan enterprise arsitektur pakai framework TOGAP itu bisa. Gitu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada luang waktu, coba dicari output dari perpasnya apa. Mungkin minggu depan kita bisa saling, mungkin dari saya kurang, bisa Bapak Ibu ngasih juga ke saya kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Soalnya kan kemarin emang ngeliat-liat juga di YouTube, cuma kayaknya yang Ya, emang yang sederhana gitu ya. Kayak yang studi kasus di tukang sablon atau batu hasil gunung yang kayak gitu. Cuma ya kecil emang ya Bu ya? ngeliat kan kalau ibu kan banyak yang sekarang. Ya, Jadi ngeliat pas kemarin yang di perencanaan arsitektur enterprise-nya itu kayak emang ada diagram dari mulai, terus kan metode pengumpulan datanya mm-mm, mereka pakai wawancara, observasi, studi mm-mm. pustaka dan lain-lain kayak gitu kan. Ya,
Terus sama sih tadi ada kayak diagram gitu, kayak preliminary Ya, phase, architecture vision, iya Bu. kayak gitu. Boleh Bu Lebih kalau cara memahami sih Bu, lagi memahami lagi. Kalau misalnya itu Bu mau nanya, kalau yang preliminary phase itu kan ada prinsip perencanaan arsitektur enterprise sama identifikasi 5W plus 1H. Itu tuh emang harus seperti itu, udah mutlak gitu Bu maksudnya? yang preliminary phase itu ya Bu ya. Jadi kalau Mhm. preliminary phase itu Bu kenapa 5W1H? Karena itu persiapan awal. Jadi kita harus mengenal dulu nih objek kita tuh apa, Mhm. masalahnya apa. Makanya dia lebih diutamakan dilihat dari 5W1H-nya karena itu prinsip awal apa tahapan awal kita sebelum kita masuk ke dalam perusahaan itu gitu Bu. Kita siapin dulu apa gitu. Yang studi kasus kita mau apa kayak gitu. Jadi kita datang ke sana tuh udah ada arahnya, udah tahu harus apa yang harus kita lakukan gitu. Mhm. Iya, saya lagi masih terus memahami sih, kayak misalnya di arsitektur vision itu ada visi dan misi sama value Ya, chain-nya kayak gitu. Oh, berarti gini, ini harus seperti ini gitu. iya Jujur Bu baru Nadia. baru malam sih Bu, Bu, saya baru malam sempat ngelihat kalau wajar dia kayak Bu, gini-gini. wajar Bu. Ibu Bapak kan kerja semuanya, jadi itu halnya wajar. Tapi nanti tuh misalnya nih, Bu Nadia bisa ngambil yang kompleks tentang tugas sekarang, ya udah skripsinya nanti ajuin ini aja kalau bisa nyelesain. Kan yang tahu saya, yang tahu cuma saya aja. Jadi ibu nanti bisa ngajuin judul skripsinya ini karena kemungkinan keterima tuh gede. Kenapa? Togap itu kompleks banget. Jadi apalagi perusahaannya kan harus perusahaan yang kompleks juga ya. Jadi eh, membutuhkan analisa kuat. Jadi judulnya itu diterima itu pasti insya Allah diterima itu kalau kalau sesuai dengan kriterianya ya Bu ya. Perusahaan yang Hmm. kompleks. Kemudian pasti Togap itu sampai migration planning. Jadi kalau misalnya Ibu Nadia selesai yang tugas ini, nggak apa-apa, ajuin aja ntar buat judul skripsi. Jadi siap buat sempro dan skripsi pun siap kayak gitu. Hmm. Siap Bu, nanti dipelajari lebih dalam dulu biar Iya lebih Bu. ini. Ya Bu, terus kan kita SI ya. Saya tuh Hmm. sering mahasiswa kalau SI itu kan ada ngoding, ada analisisnya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngoding, seenggaknya kita analisisnya bisa. Makanya saya lebih ngasih ngasih tahu ini togapnya kayak gini, coba dipelajari sehingga yang keluar dari SI itu ada yang didapetin dari analisisnya kayak gitu. Iya, iya, siap. Ada lagi Bu? Cukup Bu. Paling nanti kalau Bu, misalnya lebih enak, Ibu nih nggak kerja? nggak, lagi santai Bu. Oh pantasan bisa Tapi di ngomong. kantor. Oh di kantor. Mungkin yang lain lagi Makanya kerja kan waktu kayaknya. waktu tahun waktu kemarin kan emang nggak bisa. Kalau misalnya emang lagi nggak bisa, saya nggak akan bisa masuk gitu. Oh iya, ya Cuma nggak apa-apa Bu. kebetulan Yang ini penting aja. kabar-kabari aja Bu. Iya, saya juga soalnya mau ke kampus mau nanyain ke Pak Yopi kalau misalnya kan kemarin Bapak udah ngechat pribadi gitu ke saya. Siapin judul skripsi ya katanya gitu. Oh Untuk udah, September katanya. Kataku teh. Lumayan, Pak. Ya beberapa bulan lagi sih, Bu, tapi kan nggak bakal kerasa iya, ya. Beliau iya mengingatkan benar. mungkin. Oh iya, Berarti Pak. Ibu, Ya. Bu Nadia, Pak Abu, udah bisa, Pak Yusuf udah bisa? Atau belum semuanya yang bisa? Kurang tahu sih, tapi kalau misalnya saya kan emang diiniin sama Pak Yopi kan setahun, Bu. Jadi Desember Oh, itu bareng wisudanya sama Pak Iqbal dan oh yang bareng Pak lain-lain Iqbal. kemarin. Heeh, kemarin Ambil aja tuh. Bu ini judulnya, tapi Bu perusahaannya ngambil. Pelajari deh dari YouTube. Jadi ambil yang ini juga nggak masalah. Mungkin nanti Ibu ngambilnya kalau mepet banget pakai framework OADP aja. OADP itu nggak kompleks daripada TOGAF. Tapi metriknya itu bisa kita kombinasiin dengan metriknya si TOGAF kayak gitu. Kalau OADP itu kan dia langsung ke karen, picture langsung. Nah, dia tuh nggak kompleks dari TOGAF. Tapi kalau TOGAF itu kompleks. Jadi lumayan agak ribet sebenarnya. Tapi kalau waktu ibu singkat kayak gitu, kesanggupan ibu deh. Ibu maunya gimana kayak gitu. Kalau misalnya skripsi itu harus ada coding nggak, Bu? Harus ada bikin program nggak? Enggak, kalau ibu bikin ambil tentang ini bu, kayak perancangan ini tuh, perancangan enterprise architecture itu nggak bikin bu, nggak bikin
program, nggak bikin codingan. Cuma ibu tuh melakukan analisa doang. Tapi kalau ibu ngambil rancang bangun, baru ibu harus ngoding dan harus diimplementasikan nantinya. Gitu. Tapi nggak berpengaruh ke nilai nanti skripsi gitu, mau yang coding atau Enggak, yang gimana juga. enggak. Jadi gini Bu, kalau buat skripsi itu dia ada dua deh ya. Sebenarnya banyak. Ada analisis, ada juga rancang bangun, ada juga perancangan. Tapi saya lihat di sini tuh lebih ke perancangan sama rancang bangun. Kalau ibu ngambil perancangan, ibu tuh cuma melakukan analisis doang sampai kayak IAD-nya, gimana gambaran IAD-nya, kayak yang mata kuliah sekarang Bu, mata Iya, iya. kuliah togaf ini. Nah itu ibu nggak bikin codingannya, nggak bikin prototipenya, nggak ada gitu. Oh Mock iya. up-nya nggak ada gitu. Tapi kalau bikin rancang bangun, ibu ngambil rancang bangun, misalnya rancang bangun sistem informasi akademik sekolah menggunakan metode waterfall. Itu tuh ibu tuh harus ngerancang bangun, harus ada codingannya, harus ada implementasinya juga nanti gitu. Itu bedanya. Makanya kalau Iya. rancang bangun ini skupnya kecil dikasih Pak Yopi. Tapi kalau perancangan itu makanya harus skup besar karena dia analisis doang gitu. Ya, ya. Saya juga sambil ngeliat referensi yang lain kan ya, misalnya bikin skripsi perancangan arsitektur enterprise ini kayak gimana gitu. Semangat Bu. Ada itunya nggak Bu? Kayak modul misalkan kan kalau kita mungkin terlalu banyak ngambil di internet atau di YouTube, apakah nanti secara karena kan kalau penelitian mungkin harus ilmiah ya Bu, apakah Ya, kalau terlalu banyak itu kan takutnya dikhawatirkan nanti terceknya itu tidak argumen. plagiatnya itu terlalu misalnya di atas ambang batasnya gitu Bu. Kalau misalkan ada modulnya mungkin bisa di share ke kami gitu ya buat tambah-tambah dipelajari ke depannya gitu. Karena memang betul kata Bu Nadia, angkatan kami itu dibarengkan nanti sama yang Pak Iqbal gitu karena kan kebetulan untuk semester ini mungkin semester terakhir kalau lihat kemarin di struktur kurikulumnya perkuliahannya itu sampai semester ini. Nah semester depan itu hanya skripsi aja kalau nggak salah gitu satu lagi. Oh, kalau Cepet Bu, kalau modul aku Pak, pakai JNT. Iya betul Pak kalau KM, sepertinya gimana Pak? kita kita bareng ya Pak KM ya, jadi sama angkatan Pak Iqbal. Iya. Dia udah dikasihnya juga 2 semester sama Pak Yopi, pokoknya Desember wisuda ya bareng itu kata Iya, Pak Yopi. begitu Oh Mbak ya ya. udah. Berarti Bapak Ibu Iya, mulai mikir dari skripsi. sekarang. Iya, Kita lagi mikir. Mungkin nanti dia banyak makanya Bu kalau misalkan ya ada Ibu ke Pak Yopi. modul Bu boleh di-share mungkin Sebenarnya Pak, modul modul saya nggak punya. Modul saya belum belum sempat bikinnya. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari cari buku Togaf ADM. Cuman buku Togaf ADM tuh bahasanya bahasa Inggris semuanya. Setahu saya Iya, aku tuh. juga ngeliat di YouTube tuh Ah, bahasa Inggris warna hijau ya Bu ya. Sampulnya iya, tuh. jadi Hmm, agak pusing mempelajarinya juga Bu. Kebetulan saya tuh bisa ngerti tentang Togaf ini. Kebetulan S1-nya tuh waktu itu ngambil Togaf juga. S2 masih ngambil S2-nya OADP. Nah, di S1 tuh disuruh belajari dari buku. Jadi kita translatein tuh dari buku tuh, belajar sendiri iya. gitu. Nah, kalau buat sekarang tuh saya tuh belum bikin modul, Pak. Belum bikin sama sekali malah. Makanya palingan bisa bantunya gini aja ntar, Pak. Eh, kalau Bapak Ibu punya, bentar ya Pak ya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu mau apa? Kalau enggak yang tugas sekarang itu individu aja deh, individu aja. Jadi saya bisa bantu kalau ada yang apa. Tapi usahain ngambil objek penelitian itu agak kompleks. Jadi saya bisa bantu arahin. Nah judul ini aja Bapak Ibu ngajuin ke Pak Yopi. Ini berarti Bu harus langsung turun ke lapangan ya? Enggak, ibu tuh boleh, bukan enggak ya. Ibu datang ke lapangan juga nggak masalah. Yang penting ibu yang perlu dapatkan data bisnis, proses bisnisnya apa aja, aplikasi yang digunakan apa saja, teknologi yang mereka gunakan apa saja. Itu doang yang perlu ibu dapatkan. Contohnya harus perusahaan kayak gimana Bu? Kalau
Kalau di IP itu contohnya tuh yang diambil sekarang tuh kayak Pemda. Terus ada koperasi yang barusan. Sebenarnya koperasi ini punya mahasiswa nih, Bu. Punya mahasiswa. Kalau Kebetulan dia Pemda tuh itu masih dinas atau gimana per dinas maksudnya? dinas. Jadi satu Hmm. satu Pemda tuh diambil. Nah, mungkin Bapak Ibu mau ngambil apa? Kalau perancangan, mau perancangan, ada nggak bayangan perusahaan-perusahaan yang ada struktur organisasinya itu lumayan lengkap gitu? Oh, Oh berarti iya ya. Atau instansi Kalau tempat dinas gimana bisa Pak nanti Yusef? saya coba deh. instansi misalkan tempat saya sekarang bekerja juga bisa Bu ya itu untuk diajuin Bapak kayak kerja di di mana, Pak? ya Bu. Bapak kerja di mana, Pak? Kalau saya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bu. Oh, Dinas KB boleh ya. nanti bisa Bapak kirimin struktur organisasinya nggak Pak? Jadi saya bisa lihat dari sana fungsi Iya. bisnisnya ada apa aja gitu. Kalau misalnya bisa, nanti Bapak Ibu tuh ambil ambil ini aja. Jadi bisa dimasukin buat skripsinya ini aja gitu. Oh iya. Kalau Siap Bu. kalau buat sekolah SMK bisa, Bu. Kalau sekolah SMK mungkin Pak lebih ke itu aja ya Pak ya, perencanaan strategis kali Pak. Perencanaan Oh, perencanaan strategi sistem informasi. Kebetulan saya juga membimbing mahasiswa tentang itu. Kalau Bapak mau, nggak apa-apa. Nanti Bapak nanya-nanya ke saya juga nggak apa-apa. Saya bantuin. ya siap, Bu. Nuhun, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kalau buat itu Pak, saya perancangan sama perencanaan saya masih bisa membantu Bapak Ibu. Tapi buat rancang bangun saya nggak bisa. Ngoding saya nggak bisa masalahnya. Jadi kalau buat perancangan sama perencanaan saya masih bisa. Insya Allah. Kalau ini Bu, misalkan kayak analisis gitu, tidak ini, tapi lebih ke analisis. Kayak kan contohnya di sekolah saya kayak sistem absensi kayak gitu kan pakai program yang pakai aplikasi. Nah, apakah itu juga bisa Bu, misalkan di analisa kebetulan si programnya itu dari pihak ketiga gitu, jadi kerjasama dengan pihak ketiga. Cuman uh, kalau dilihat-lihat kayak penasaran juga kayak gimana gitu. Kalau misalkan di analisis seperti itu uh, bisa juga nggak Bu dibuat judul untuk pengajuan nanti judul skripsi. Kalau analisis itu ya Pak, saya lihat dari cara ACC-nya Pak Yopi. Pak Yopi itu nge-ACC itu kayak rancang bangun, perancangan, itu lebih di ACC Pak Yopi cepat. Tapi kalau buat analisis tuh agak sulit Pak Yopi itu nge-ACC Pak. Nah, paling nanti Bapak ganti judulnya aja kali. Mungkin implementasinya, mungkin lihatnya dari segi penggunaan. Bapak pernah belajar tentang itu nggak audit sebelumnya? Iya Bu. Ada nggak Pak? Gimana Bu? Kurang jelas suaranya. Pernah belajar audit nggak Pak? Udah sama Bu Dinar. Nah, bisa Bapak tuh ngambil itu aja. Kalau udah auditnya ke sana. Kan udah ada arahan dari Bu Dinar ya. Nanti Bapak Ibu tuh bisa lihat contoh skripsi yang audit. Kayak gitu juga boleh. Jadi audit ambilnya di sekolah. Jadi nge-audit aplikasi yang ada di sana juga bisa tuh. Tapi saya tuh nggak ke audit kurang pemahamannya. Tapi kalau untuk perancangan sama perencanaan bisa deh Pak. Tapi kalau yang judul yang tadi itu agak sulit Bapak di ACC POP itu kalau analisis. Ya, berarti harus mencari mungkin referensi yang lainnya Bu. Ya, Iya, tidak benar. tidak ngerti. Kalau enggak, kalau enggak gini aja, Pak. Bapak tuh studi kasus aja yang dicari yang lebih, kalau Bapak mau perancangan, studi kasusnya aja dicari yang keluar berarti. Nah, kebetulan kan kalau untuk ngoding membuat ya cukup buat saya mungkin susah Bu ya, belum bisa lah ya untuk kayak membuat aplikasi atau ngodingnya, karena kan lumayan bahasa pemrogramannya Bu secara basic di awal mungkin agak kurang sana gitu. Jadi dilihat dari potensi yang lainnya aja mungkin Bu untuk kedepannya mencari judul penelitian. Hmm, paham, Pak. Ya makanya Pak, kalau codingan
Bapak kurang, Bapak jangan berani ngambil ke rancang bangun deh. Berat ntar. Soalnya harus diimplementasiin ntar pas sidang. Disuruh jalanin tuh aplikasinya. Tadi tanya-tanya kayak gitu. Nah, lebih baik kalau di awalnya Bapak bisa ngoding dan ke belakangnya nggak terlalu bisa ngoding, lebih baik analisis aja kalau saya saranin. Karena SI nggak harus ngoding. Jadi kemampuan Bapak ada di analisisnya juga gitu. Ya makanya Bu mungkin ya nanti lah bisa di belakang layar Bu contoh-contoh judul-judul yang bisa jadi referensi buat kami menyusun Baik. yang istilahnya di luar basic atau tidak untuk skill ngodingnya kurang. Baik, Pak. Sama ini Bu, kan kalau misalnya di dinas, aku kan emang kerja di Pemda, tapi bukan di dinasnya. Itu di Jadi mana, kayak Bu? di timnya Bapak, di tim khusus gitu. Jadi private kan Bu, kalau misalnya di tim khusus mah ada sih struktur organisasi, tapi bukan terlalu meluas kayak dinas gitu. Tapi Ibu bisa ngabarin nggak ke saya? Ibu ngerti pelecehan nggak? Gimana? Ibu ngerti pelecehan yang primary activity sama support activity, Ibu ngerti nggak? Itu teh gimana Bu maksudnya? Yang kayak ini nih. I'll share lagi ya. Bentar. Jadi, kalau Ibu bisa gambarin seperti ini, boleh Ibu ntar pakai. Nanti saya lihat dulu sesuai nggak. Kelihatan nggak, Bu? Ada kelihatan Bu? Nah, ini tuh Ibu bisa gambarin nggak primary activity-nya apa aja di lingkup Ibu tuh. Kemudian Nah, supportnya apa? kalau misalnya di kantor ini kan paling cuma jadi tupoksinya itu mengawasi mengawasi dinas-dinas gitu. Intinya Hmm, itu sih Bu, sama papanya bupati aja. Jadi kayak gak ada soal gimana keuangan karena gimana Bu? anggaran pun Putus-putus gak Bu? sama kita. Gimana Bu? Jadi kan ini kan nggak ada, kalau misalnya di sini kan tangan kanan bapak nih, jadi hanya Ya. misalnya mengawasi dinas-dinas aja gitu, hanya Hmm, kalau misalnya ada masalah jadi tempat curhatnya dinas-dinas lah gitu, mungkin bagaimana bisa oh, biar si masalah itu tuh terselesaikan atau mungkin ada jalan keluar yang lain gitu. kecil ya. Ya kecil Jadi banget Bu satu ini mah, divisi soalnya kecil kalau nggak kalau bisa Bu. keuangan juga kalau keuangan juga nggak di kita, soalnya itu anggarannya kita nggak megang sendiri gitu. Enggak, maksud aku tuh Bu kayak gini nih. Di di apa? Oh, jadi gini Bu, maksud aku tuh eh divisi di tempat Ibu kerja tuh apa aja yang berkaitan sama mereka itu gitu. Bisa Ibu gambarin nggak yang berkaitan? Jadi kayak ada fungsi ini. Jadi misalnya nih dari activity-nya, Ibu coba pelajarin dulu deh, Felicien itu apa. Jadi Ibu bisa ada bayangan sama Ibunya, Felicien itu gimana. Nah, nanti Ibu pelajari dulu primary activity-nya itu gimana. Support activity itu gimana. Support Kalau activity misalnya itu nanti, bidang, bukan? apa Bu? Kalau support activity itu bidang. Ya, bidangnya apa aja. Primary activity itu sebenarnya bidang juga, tapi di dalam bidang itu ada fungsi apa aja ntar. Nah, nanti kalau Ibu gambarin dulu aja, atau Ibu cari tahu dulu tentang Pollution diagram itu apa, terus Ibu gambarin, Ibu boleh deh coba nge-WA WA ke saya, nanti saya coba lihat. Nanti ada yang saya tanya, Ibu ini apa aja fungsi bisnisnya di sini, ini apa aja. Nanti kita ambil aja sebagian Oh, buat oke oke, perancangan gitu. siap Cuma siap ibu Bu. gambarin dulu. Tapi kalau nggak ibu gambarin, saya bingung. Nggak kebayang buat saya juga. Jadi nanti ibu gambarin dulu primernya apa, supportnya apa. Kalau bisa yang masuk, boleh saya kasih tahu ibu gitu. Oke oke siap. Oke Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama bu.
Ada lagi nggak Bu, Bapak? Saya udah cukup, alhamdulillah. Semangat ya Bu. Ibu mohon izin, barusan Iya, kenapa Pak Yusef? saya boleh dilihat, barusan kirim di WA itu struktur organisasi di dinas saya Bu, di dinas KB itunya. Bentar. Ya. Oh ini apa ya? Ini boleh, kayaknya bisa ini Pak. Jadi dia ada fungsi-fungsinya sendiri ya Pak. Nanti di kepala bidang keluarga itu dia ngapain aja? Ada fungsi proses bisnisnya ada kan ya di sana tuh? Iya ada Bu, iya tiap bidang jadi ada alur bisnisnya masing-masing Oke. gitu. Gitu. Ya udah ini aja Pak. Oh gitu bisa Bu ya berarti ya? Bisa. Iya Bisa siap. Bapak pakai ini aja. Nanti Bapak mungkin judulnya bisa kayak perancangan enterprise arsitektur eh, pada Dinas Pengendalian Penduduk, pada Dinas Kabupaten Garut aja. Dinas Oh iya, Kabupaten Garut menggunakan framework OADP aja deh. oh Yang iya, simpel iya, aja. iya. Berarti kalau Bapak mau tugas sekarang itu kalau mau individu ya udah Bapak ke OADP aja Oh iya, supaya iya, siap. skripsi Bapak aman gitu. Sehingga skripsi Bapak bisa jalan dulu gitu. Jadi pakai Oh, OADP aja. Terus baru studi kasusnya dikasih dalam studi kasus dalam kurung nanti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Garut kayak gitu. oh iya, iya. Iya, terima kasih banyak Bu masukannya Bu. Iya, iya sama Pak Isep. Nanti Bapak kalau misalnya mau tugas ACE ini individu buat nilai UAS, ya udah kayak pakai framework OADP aja ya Pak ya. Iya siap Bu. Bapak yang lain ada lagi nggak Bapak, Ibu, Bu Fitri? Saya Bu, ini teh Kenapa kan Bu? ya saya teh kan kerja di ini Bu sebuah yayasan, ada sekolahnya SMP. Nah, kalau untuk sehari-hari sih ngambil ini TIK ya, ngajar TIK. Ya, Kalau untuk jabatan sebagai kepala perpus, nah baiknya gimana Bu untuk skripsi menurut Ibu? kalau kalau menurut saya kalau skripsi yayasan itu bagusnya Ibu ke perencanaan aja deh. Perencanaan strategis aja karena itu yayasan ya. Jadi satu yayasan itu Ibu melakukan analisa. Jadi yang pertama tuh mungkin Ibu ngambil judulnya perencanaan strategis sistem informasi yayasan itu. Nanti Ibu bisa nyari tuh di internet banyak kok judul tentang perencanaan. Kalau enggak implementasi dengan auditnya bagaimana kayak gitu aja. Iya Kalau Bu. perancangan, kalau perancangan itu kecil, jadi enggak untuk diterima yayasan tuh agak sulit gitu. Oh, Sebelumnya kayak gitu. siap, siap Bu. Makasih Bu Nanti iya pencerahannya. sama-sama Bu. Nanti kalau gini Bapak Ibu tuh kalau mau cari judul skripsi, coba dicari dulu aja di internet mana tahu ada gambaran. Kalau misalnya punya gambaran tentang judul itu tuh dan paham, ya udah ambil itu aja. Nah, kayak kalau yang kayak ibu tuh perencanaan strategis kata saya kan, itu tuh di internet ada. Jadi ibu pelajarin dulu yang dibutuhkan apa aja. Jadi kalau ibu paham itu aja diambil. Jadi yang diajuin tuh itu gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mungkin udah segitu. Kalau nanti ada apa-apa lah, boleh mungkin ya Bu via WA saja untuk ya setidaknya berkonsultasi mungkin. Boleh Pak, boleh. Paling kalau slide yang ini tuh belum saya share sekarang karena slide ini tuh ini mahasiswa bimbingan saya. Jadi dia mau presentasi tadi tuh dikasih lihat slide-nya ya udah saya pakai aja buat studi kasus pembelajaran hari ini gitu. Paling besok dia presentasi, paling minggu saya share di grup ya Bu ya. Pak ya. Ya baik. Ya, terima kasih Bu. Paling itu aja. Kalau buat perilaku organisasi, kayaknya Bapak Ibu bisa baca-baca aja ya Bapak Ibu ya. Dari bahan aja yang saya kasih. Siap Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu ragu di apa aja, emang kalau saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Nggak apa-apa, tanya langsung aja ke saya, nggak apa-apa. Paling itu aja.
buat hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Jangan lupa absensinya diisi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan jangan lupa kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa langsung tanyakan ke saya. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, Pak. Saya pamit ya, izin. Iya, Mangga.